Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah yang setia mengasihi kami, menyertai kami dan melindungi kami di dalam Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan bagi kami hari ini. Dan sekarang kami hendak mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Urapilah kami sekalian, para pendengar maupun hamba yang menyampaikan, agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, agar setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersiap mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan oleh majelis bertugas dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Nehemia 3 ayat 1 hingga 8 yang menyatakan, para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba mereka. Mereka mentapiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentapiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zagur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka dimasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Misulam bin Berekia bin Mesebsabel, berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok besar. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu secara virtual, sebab kita saat ini masih berperang melawan pandemi COVID-19. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, juga anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dan saya berdoa agar sukacita Tuhan senantiasa melingkupi jemaat sekalian dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam rumah tangga, maupun anak-anak di dalam proses belajar mengajar yang masih dilakukan dengan cara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi berlatar belakang tentang Nehemia. Nehemia adalah seorang Yahudi yang menjadi pejabat pemerintah di Persia. Ia menjabat sebagai juru cicip minuman bagi sang raja, sehingga sebelum raja menikmati minum, maka Nehemia yang menyiapkan dan mencicip dahulu apakah minuman itu layak dikonsumsi oleh raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tugas tanggung jawab Nehemia sebagai juru minuman raja, ia didatangi oleh saudara seiman atau saudara yang datang dari Yerusalem memberikan kabar kepada dia. Itu dapat kita lihat di Nehemia pasalnya yang pertama. Nehemia pasalnya yang pertama, kita lihat di ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan bahwa datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Nah, dari Hanani inilah Nehemia mendengar kabar bahwa orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem sedang berada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela. Kenapa? Karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintunya telah terbakar, sehingga kota Yerusalem tidak mempunyai pagar sebagai pelindung. Tembok-tembok sebagai pelindung, sebagai wujud nyata pembatasan wilayah. Ketika Nehemia mendengar kabar itu dari Hanani, dia pun menangis dan sedih. Dia berkabung selama beberapa hari, bahkan dia berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah, ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan dan dia memohon petunjuk dari Tuhan mengenai apa yang dia alami, yang dia dengar dari yang dialami oleh saudara-saudara mereka di Yerusalem, Nehemia mendapatkan suatu visi bahwa Allah akan mengutus dia untuk dia boleh memimpin umat Tuhan yang tersisa di pembuangan pulang ke Yerusalem. Nah, Nehemia ini memimpin gelombang ketiga dari umat Israel yang pulang atau kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian yang ditinggalkan
karena kekalahan dari Babel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam gelombang pertama umat Israel pulang dipimpin oleh Zerubabel, dan kedua dipimpin oleh Ezra, di mana Ezra dipercaya oleh Tuhan Allah untuk membangun kembali bait Allah sebagai wujud simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Sedangkan Nehemia memimpin gelombang ketiga yang mempunyai misi untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Yang pertama adalah Nehemia mendapatkan kabar tentang nasib keadaan dari saudara-saudaranya di Yerusalem, lalu dia menggumulkannya di dalam doa bersama dengan Tuhan Allah. Yang kedua, Nehemia mampu menularkan visi dan misi yang dia miliki kepada saudara-saudaranya. Dan yang ketiga adalah Nehemia mampu tetap bersandar kepada Tuhan Allah di dalam menjalani misi hidupnya. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, Nehemia mendapatkan visi atau pandangan tentang apa yang harus dia lakukan ke depannya setelah mendengar kabar dari saudaranya, yaitu Hanani. Di situ dia menggumuli visi itu, dan Tuhan mengizinkan dia untuk pulang ke Yerusalem setelah menghadap kepada Raja Artasasta. Diberi izinlah dia untuk pulang dengan misi membangun kembali tembok Yerusalem. Yang kedua, Nehemia tidak sendirian. Dia bersama-sama dengan umat Israel yang ikut dia pulang membangun kembali tembok Yerusalem. Seperti yang kita baca di ayatnya yang pertama, di mana imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya terlibat langsung di dalam proses pembangunan tembok Yerusalem. Artinya, kalau imam besar saja bisa ikut merasakan visi dan misi dari Nehemia, maka umat Israel yang lain sudah tentu pasti mengikuti dan mau bersama-sama membangun tembok Yerusalem yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Nehemia. Bahkan dari orang-orang yang
ada di sekitarnya, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kita baca di ayat yang kedua. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun. Orang-orang Yeriko, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan berdekatan dengan orang-orang itu Syakur bin Inri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Ayat keempat, ada Meremot bin Uria bin Hakos. Lalu ada Mesulam bin Berekhia bin Mesezabel. Ada Sadok bin Baana. Lalu ada orang-orang Tekoa. Lalu ayat 6 ada Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoya. Lalu ayat 7 dikatakan ada Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, bersama-sama dengan orang-orang Gibeon dan Mispa. Lalu ayat 8 ada Uziel bin Harhaya, seorang tukang emas. Ada Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bisa baca selanjutnya bahwa proses pembangunan tembok Yerusalem ini melibatkan selain orang Israel sendiri, juga orang-orang bangsa-bangsa di sekitar orang Israel. Jadi Nehemia mampu mengkomunikasikan misi dan visinya yang Tuhan berikan bagi dia kepada orang-orang Israel melalui yang pertama imam Eliasib, imam besar Eliasib, dan juga orang-orang di sekitar bangsa Israel. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah lambang keberadaan suatu bangsa diwujudkan dengan wilayah yang dibatasi oleh tembok Yerusalem. Tentulah ketika mereka membangun tembok itu banyak kendala, banyak masalah. Tetapi Nehemia dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakannya dan menyelesaikannya. Dan Tuhan memakai bangsa-bangsa di sekitar Israel untuk ikut membantu. Menunjukkan bahwa Nehemia bersama dengan umat Tuhan bersandar penuh kepada pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Tentu kita semua saat ini mempunyai kesibukan, tugas tanggung jawab. Baik kita sebagai seorang bapak, suami, atau seorang ibu, seorang istri, dan juga anak-anak. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu segala sesuatunya menjadi lebih membutuhkan tenaga yang lebih besar, perhatian yang lebih besar, dan juga mungkin pengorbanan yang lebih besar. Untuk bekerja saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya. Harus lebih sungguh-sungguh menunjukkan tanggung jawab pekerjaan. Sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengelola ekonomi rumah tangga.
berkat yang Tuhan berikan, rezeki yang Tuhan berikan melalui usaha pekerjaan suami maupun usaha yang dilakukan istri harus dikelola sebaik-baiknya untuk bisa menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga, bahkan menjadi sarana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak, harus menjalani proses belajar mengajar secara online di rumah. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa mengerti suatu pelajaran. Nah, kalau kita belajar dari bacaan kita, maka yang pertama adalah mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan kita, dalam segala tanggung jawab dan beban hidup kita, mari kita libatkan Tuhan. Kita selalu berdoa dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan agar kita mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan kita menjadi seperti apa? Apa yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita? Ketika suasana yang ada di sekitar kita, kondisi kita yang ada di sekitar kita, kita harus bertanya kepada Tuhan, dengan kondisi yang ada ini, apa maksud Tuhan bagi saya, bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya? Apa yang Tuhan inginkan kita pelajari dari kondisi yang saat ini kita alami, Bapak Ibu? Kita masing-masing mempunyai kondisi sendiri. Ada anggota keluarga yang sedang sakit, ada kondisi keluarga yang saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi, atau mungkin anak-anak yang sedang dalam pergumulan pertumbuhan mereka. Mari belajar dari Nehemia, kita peka mendengar apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Yang kedua adalah ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita mengerti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga kita, melalui pendidikan anak-anak kita, bahkan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, baik sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, maupun sebagai pengurus komisi dan panitia-panitia, maka mari kita bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Bekerja sama dengan anggota keluarga kita, suami bekerja sama dengan baik dengan istri, dengan anak. Di gereja kita saling bekerja sama satu sama lain, dengan jemaat, dengan anggota presbiter yang lain. Apa syaratnya kita bisa bekerja sama? Yaitu kita harus mempunyai pandangan yang sama atau satu visi. Pandangan yang sama tentang kondisi yang saat ini sedang dihadapi. Kemampuan kita untuk bisa mengkomunikasikan kondisi yang ada, yang kita alami, yang kita rasakan, menentukan respon orang-orang di sekitar kita untuk bisa membantu kita atau justru menjauhi kita. Oleh sebab itu dibutuhkan kerendahan hati. Pandangan yang harus kita sampaikan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi benar-benar untuk kepentingan bersama dan bahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita mengerti dan bisa membantu dengan penuh sukacita. Karena suatu pekerjaan, suatu pergumulan karena keadaan akan bisa kita atasi dan kita lalui dengan baik ketika kita bersehati
bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kalau di tengah-tengah di dalam keluarga antara suami dan istri harus saling berkomunikasi sehingga mengerti kondisi masing-masing dan bersama-sama memakai kondisi itu untuk kebaikan bersama. Kebaikan keluarga, kebaikan suami istri, kebaikan anak-anak, bahkan sukacita berkat yang didapatkan di dalam berkeluarga ini boleh dibagikan dalam kehidupan masyarakat maupun pelayanan. Sehingga orang lain merasakan dan bersama-sama boleh mengambil bagian di dalam pergumulan yang sama. Seperti kondisi COVID ini, bagaimana pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyamakan pandangan dengan masyarakat sekalian, dengan warga negara. Bagaimana pentingnya menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan bahkan menerima vaksin. Sampai saat ini masih ada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak percaya adanya COVID. Melalui sikap, tindakan, dan perkataan. Bahkan ada juga yang bukan karena alasan takut atau kesehatan tidak mau menerima vaksin. Mari kita dukung. Melalui keluarga kita dukung program pemerintah. Melalui keluarga kita dukung program gereja. Melalui keluarga kita, melalui diri kita dukung apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, ketika kita menjalankan misi yang Tuhan berikan, pandangan yang Tuhan berikan, tentulah tidak mudah. Pastilah kita mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, bahkan risiko. Namun percayalah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika motivasi kita bekerja, motivasi kita melakukan misi dan visi kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjamin keselamatan hidup kita. Jadi kuncinya adalah carilah apa yang Tuhan inginkan, lakukan apa yang Tuhan tugaskan buat kita. Dan yang ketiga, setialah berjalan dengan Tuhan untuk melakukan tanggung jawab iman kita. Selamat menjalani hidup di tengah-tengah pergumulan ini. Selamat membangun tembok-tembok yang menjadi identitas kita sebagai anak Allah. Yang tembok sebagai karya hidup kita yang nantinya akan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.